Hai guys, dengan saya Ade. Jadi outfit kali ini agak beda ya. Ini tuh kayak baju balapan gitu guys, baju racing ya. Karena kali ini kita mau unboxing HP baru dari Realme, di mana dia ini punya fitur fast charging tercepat di dunia. Oke, yuk kita unboxing dulu. Nah, ini dia HP-nya guys, si Realme GT Neo 3. Nah, dia ini punya dua tipe ya. Jadi yang punya fitur fast charging tercepat di dunia yang 150 watt. Kalau ini ya cepet sih guys, tapi dia di 80 watt ya. Nah, di sini nanti sekalian kita mau coba bahas perbedaan di Realme GT Neo 3 yang 150 sama yang 80 watt. Yuk kita coba buka dulu nih plastiknya ya. Jadi ini yang versi resminya. Karena kalau video-video sebelumnya mungkin kalian pernah lihat ini juga, tapi versi yang inter ya. Kalau ini yang udah yang versi resmi Indonesia guys. Ya, kalian bisa lihat dibuat di Indonesia. Ini yang warna putih pesat dengan varian RAM 8GB dan storage 256GB ya. Kalau untuk boxnya sendiri di sini tertulis Realme GT Neo 3 5G. Terus fitur-fiturnya ini dia. 80 watt super charge, Dimensity 8100 5G prosesor. Dia punya dedicated display prosesor sama kameranya Sony IMX766 OIS kamera. Oke, kita unbox dulu aja. Jadi boxnya Realme ini panjang kayak gini ya guys ya. Di saat HP lain boxnya makin tipis, tapi Realme boxnya malah nambah gede ya. Oke, hey, welcome to Realme family. Dan di sini kita dapat buku petunjuk penggunaan, wallpapernya keren ya. Terus ada kartu jaminan. Dan di sini guys, ini adalah HP-nya ya. Di sini untuk fingerprintnya, jadi udah in display fingerprint. Nanti kita bahas HP-nya. Ini kita singkirin dulu. Dan di sini kita lihat kelengkapannya. Widih, keren nih. Chargernya kayak gede banget gitu guys ya. Di sini kita dikasih soft case yang warnanya tuh kayak agak gelap gitu sih. Jadi kelihatan lumayan lah ya. Terus di sini untuk kabelnya. Jadi kabelnya ini USB-C. Terus di sini ada SIM ejector. Nah, ini dia untuk chargingnya ya, yang 80 watt super charge. Ini keren sih ya. Kalau HP lain tuh biasanya udah nggak dikasih adapter, dan Realme masih ngasih adapter sekencang ini. Oke, yuk lanjut kita bahas HP-nya guys ya. Jadi saya cukup penasaran juga sama HP-nya. Oke. Jadi untuk tampilan sisi samping di sini warnanya hitam ya. Ada tombol power karena fingerprintnya ada di layar. Nah, untuk di bagian atas di sini ada 3 lubang. Ini speaker sih ya. Terus ada mic, dan kalau di sisi kanan ada tombol volume. Nah, kalau untuk di bagian bawah ini speaker, USB-C, mic sama slotnya. Di sini kita coba buka ya. Nah, jadi kalau untuk slotnya sendiri dia pakai dual SIM tanpa micro SD. Nah, sekarang kita inti bagian belakangnya guys. Wih, yang warna putih ini ternyata cakep ya. Jadi putihnya tuh kayak nggak mengkilat kayak gitu guys ya. Dia nggak mantulin cahaya. Terus nggak jeplak sidik jari juga. Jadi walaupun putih ini harusnya nggak gampang kotor ya. Lihat nih. Nah, di sini ada garis hitam 2, jadi ngingetin saya sama kayak mobil-mobil racing gitu ya. Karena emang si Realme GT Neo 3 ini ngebut guys. Di sini tertulis Realme Dare to Live. Terus kalau untuk kameranya dia ada 3 ya. Yang di sini tertulis 50 megapiksel matrix OIS kamera. Kalau untuk kameranya sendiri dia kayak kaca gitu ya. Kalau ini kayak mantulin cahaya sih. Tapi kalau di sini dia warnanya nggak mantulin cahaya ya. Keren sih. Oke deh, kita coba nyalain aja untuk ngecek lebih lengkap dari HP ini. Yuk.
Oke, ini aku udah setup dan ada install beberapa aplikasi untuk ngecek lebih lengkap dari HP ini guys. Dan untuk tampilan awalnya ini mirip sama HP Realme lainnya ya. Tapi kalau untuk performanya ini tuh ngebut guys. Dia ini pakai chipset Dimensity 8100 5G. Kita lihat untuk skor AnTuTu benchmarknya. Jadi dia ini dapat skor hingga 817.000 ya. Dan kalau kita lihat skornya ini bisa dibilang setara dengan Snapdragon 888, tapi dia lebih irit daya guys. Karena dia juga ada dedicated display processor ya untuk ngolah grafisnya. Jadi kayak terpisah gitu guys. Untuk daya biar lebih irit lagi. Nah, kalau untuk RAM-nya sendiri di sini kita coba masuk ke setting ya. Jadi di sini untuk RAM-nya ini dia. RAM-nya di 8 GB yang masih bisa ditambah lagi hingga 5 GB. Jadi totalnya 13 GB. Untuk OS-nya dia pakai Realme UI 3.0 yang basisnya dia pakai Android 12, sudah terbaru. Nah, selain performanya yang juga kenceng yaitu di chargingnya ya. Kita langsung cobain aja. Jadi tadi kita dikasih adapter yang 80 watt ya. Karena ini yang versi 80 watt. Langsung aja kita cobain seberapa ngebut guys. Oke, 35 udah mulai jalan ya. Tuh, 63. Wih, ngebut guys. Wih, nambah kencang lagi. Wih, menggila guys. Waduh, gila. Ngebut banget ya. Padahal ini yang 80 watt. Gimana yang 150 watt? Pasti bakal lebih ngebut lagi ya. Kalau untuk yang 80 watt sendiri, dia ini ngecas dari 0 sampai 50% butuh waktu 12 menit. Kalau yang versi 150 watt, dia butuh waktu 5 menit aja. Ya. Jadi untuk perbedaannya selain chargingnya tadi, yaitu di baterainya ya. Untuk yang versi 80 watt ini dia baterainya 2 kali 2500 mAh atau 5000 mAh. Kalau yang versi 150 watt dia itu baterainya 2 kali 2250 mAh. Jadi totalnya di 4500 mAh ya. Jadi ya masih ada untungnya juga nih yang 80 watt karena baterainya dia lebih gede. Kalau untuk urusan lainnya sih sama aja guys. Nah, terus di sini untuk layarnya ya, bezel-bezelnya sih aku bilang tipis. Untuk yang bawah juga tergolong tipis ya. Jadi kelihatan cakep dan dia ini udah pakai layar 120 Hz AMOLED Ultra Smooth Display. Di sini kita bisa setting untuk refresh rate-nya. Jadi untuk layarnya kita bisa pilih ya untuk refresh rate-nya mau standar di 60 Hz atau otomatis, atau kita bisa set di tinggi di 120 Hz. Jadi kalau di set yang tinggi itu untuk scrolling itu benar-benar nyaman banget guys, cepet banget. Kalau untuk kualitas layarnya ini juga udah bagus ya. Sini kita coba nonton video YouTube. Yang mana nih yang cakep? Oke. Nah, kalau untuk displaynya sendiri dia 6,7 inch dan gambarnya cakep ya karena dia udah 100% P3 color gamut. Kalau untuk resolusinya sih Full HD Plus 1080 x 2412 pixel dengan screen to body ratio 94,2%. Kalau untuk kontras rasionya di 5 juta banding 1 guys. Dan dia juga udah terlapisi Corning Gorilla Glass 5. Jadi kalau untuk layarnya juga ya, layarnya juga udah cakep. Dan speakernya kalian bisa denger ya. Jadi dia ini pakai dual stereo speaker yang udah pakai Dolby Atmos juga. Jadi untuk fiturnya udah mantep banget. Dan dia ini ada NFC-nya guys ya. Tapi NFC-nya ini agak menarik karena dia NFC 360 derajat. Di sini aku coba aktifin dulu NFC-nya, ini udah aktif. Kita coba cek saldo ya. Nah, ini untuk kartu e-money-nya guys. Jadi keren ya kartu e-money-nya nih, Realme GT Neo 3. Yuk kita tes. Nah, jadi untuk bagian belakang bisa. Untuk bagian atas nih kita coba.
Bagian atas bisa juga tuh. Kalau untuk bagian depan harusnya bisa juga sih. Dia bisa ya bagian depan tuh. Tapi tulisannya sih gagal ngebaca kartu guys. Ya harusnya sih bisa nih ya. Jadi NFC-nya tuh bisa 360 derajat. Nah terus di sini dia juga tuh pakai pendingin ya. Pendinginnya stainless steel dengan vapor chamber 4129 mm persegi ya. Jadi ya dia ini kayak ada pendingin yang cukup lebar guys di bagian dalam HP-nya ini. Dan kalau untuk mau main game ya, dia tuh punya namanya kayak nih mode GT guys. Nah jadi dia ini lebih meningkatkan performanya untuk gaming biar makin smooth. Dan kalau misalnya kalian main game di refresh rate tinggi ya, di atas 60 Hz, harus ngaktifin mode ini. Soalnya kalau nggak diaktifin, kalau untuk main game dia mentoknya di mode 60 Hz aja. Oke, kita coba lanjut di kamera ya. Jadi kameranya ini ada 3. Dimana untuk kamera utamanya dia 50 megapiksel dengan Sony IMX766 OIS. Jadi kayak sensor yang sama yang dipakai si Realme 9 Pro Plus kemarin kita udah cobain ya. Dan hasilnya emang sangat-sangat memuaskan banget. Kalau untuk kamera yang bagian bawah ini ultrawide 8 megapiksel sama 2 megapiksel makro kamera. Untuk kamera depannya sendiri ini 16 megapiksel. Mode-mode kameranya sih di sini ada ya biasa ya, foto, video. Kalau untuk videonya sendiri ini bisa ngerekam di resolusi 4K ya. Terus ada mode portrait, mode 50 megapiksel, dan lebih lengkap di sini ada mode profesional, ultra makro, slow mo, ya lain-lainnya. Terus di sini dia juga ada nih ya, mode jalanan guys. Oke, kita coba tes di mode autonya dulu ya di sini. Nanti aku kasih sampel untuk lainnya lebih lengkapnya. Ya kalau tampilannya jelas cakep sih, aku yakin. Soalnya kemarin nyobain Realme 9 Pro Plus itu hasilnya oke. Dan ini harusnya kurang lebih sama sih ya, atau bisa lebih bagus. Ya kalau dilihat sekilas sih memang udah mantep banget sih, warnanya bagus, detailnya oke. Tapi lebih lengkapnya nanti saya coba keluar, dan berikut nih sampel untuk hasil foto dan videonya. Yuk. Oke guys, ini aku coba ngasih sampel hasil video dari perekaman kamera belakang si Realme GT Neo 3. Jadi ini direkamnya di resolusi 4K ya. Dan kalian bisa lihat hasilnya bisa stabil karena di sini ya dia punya OIS plus EIS. Untuk warna-warnanya cakep, detailnya oke. No komplain lah, bagus nih. Nah kalau ini untuk hasil kamera depannya, dan kalau untuk kamera depannya dia mentok di resolusi Full HD guys. Untuk detailnya cakep sih, backgroundnya juga bagus, warna-warnanya juga oke, dan hasilnya juga bisa stabil. Nah jadi gimana guys untuk hasil foto dan videonya? Coba kasih komen di bawah ya. Dan di sini terakhir kita mau coba main game ya.
Jadi di sini kita coba buka PUBG Mobile. Dan untuk settingan grafisnya dia bisa di smooth extreme ya, tapi dia nggak bisa di ultra HD guys. Kalau di HDR dia mentoknya di ultra. Ya biasa lah ya, soalnya chipset ini juga tergolong baru. Bahkan ini adalah HP Realme fase pertama yang pakai chipset Dimensity 8100 5G. Kalau misalnya ini sukses, pasti banyak lagi penerusnya yang pakai chipset yang kenceng ini guys ya. Kita coba langsung main aja, yuk. Team match, let's go. Nah ini udah in game guys. Dan untuk gyroskopnya dia nggak ada delay sama sekali ya, aman. Layarnya responsif banget, enak. First point for the red to mark. Nice shot. Oke. Dan di sini untuk suaranya dia stereo ya, dan suaranya tuh enak karena dia juga udah Dolby Atmos. Responsif, layarnya enak. Dan untuk FPS-nya kita coba munculin ya, FPS-nya. Nah tuh, untuk FPS-nya dia stabil di 59 FPS guys. Ini sih harusnya 60 ya. Nah itu 60 tuh. Aduh mati lagi. Oke kita coba lagi. Attack the mark. I need attachments. Oke. Jadi kalau untuk main game udah pasti ini sangat menyenangkan guys. Nah kesimpulan saya unboxing si Realme GT Neo 3, dia ini ngebut nggak cuman chargingnya aja ya, tapi performanya juga mantap, layarnya juga ngebut. Terus dia ini juga punya pendingin ya. Jadi untuk main game sih harusnya nggak panas guys. Tapi ini harus dicek lebih lanjut sih. Nanti mudah-mudahan kita bisa bikin video gaming testnya. Dan kalau untuk kameranya juga mantep ya, dia udah kelas flagship. Terus bedanya sama yang versi 150 watt, dia ini baterainya lebih gede di 5000 mAh. Kalau yang 150 watt dia di 4500 mAh. Jadi gimana guys pendapat kalian mengenai HP baru dari Realme ini yang ngecasnya kenceng, performanya mantep, dan kameranya juga oke? Coba kalian kasih komen di bawah. Sekian dari si Ade, thank you udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.